Masih bersama Apa Kabar Indonesia Pagi, Bang Daniel. Tadi disampaikan jangan-jangan ini cuma gimmick politiknya Caimin saja. Karena apa yang sudah disampaikan, titipan-titipan itu sebenarnya juga sudah disuarakan kok dalam kampanye Pak Prabowo. Benar ini gimmick atau bukan? Ya, sama sekali bukan. Karena proses agenda perubahan ini sudah panjang dari 5 tahun yang lalu. Ya, ini adalah kristalisasi dari hasil kelilingnya Caimin ke seluruh pelosok se-Indonesia. Ya. Bahkan sebenarnya turunannya itu lebih banyak dari 8. Bahkan kita udah menghasilkan buku yang kita sebut sebagai Visioning Indonesia. Tetapi karena menghormati Pak Prabowo yang sangat menyukai dan menganggap angka 8 keramat, makanya kita mengkristalkan menjadi 8 agenda perubahan. Jadi 08 dia. Bang Daniel, ini artinya ini belum move on begitu Bang. Jadi masih tetap disisipkan ada agenda perubahan. Karena agenda perubahan ini selain kami anggap penting ya, tapi juga sudah membatin, sudah ada di hatinya Caimin dan seluruh pengurus, karena proses merumuskan agenda ini benar-benar proses yang panjang, itu hasil dialog dengan berbagai masyarakat, suku adat, petani, nelayan, NU termasuk kawan-kawan semua. Nah, sehingga kami menganggap agenda perubahan siapapun yang menjadi presiden merupakan poin penting bagi Indonesia untuk dilaksanakan. Oke, Bang Idrus menanggapi tadi, bukan gimmick ini benar-benar kita ingin jadikan perubahan, penyeimbang lah di dalam koalisi. Nah, salah satu hal yang mau diseimbangkan adalah soal food estate katanya, mau jadi lawan debatnya Pak Prabowo lah soal food estate. Nah, ini dari Golkar gimana pandangannya soal itu? Jadi itu lain lagi masalahnya tuh Mas Taufik. Ini pertanyaan saya lagi adalah karena masalah isu tentang food estate itu kan muncul pada saat debat. Betul. Pertanyaan saya adalah isu itu dikembangkan sebagai sebuah konsep atau sebagai sebuah gimmick politik atau hanya sekadar politiking gitu loh. Kenapa? Karena kalau kita bicara tentang konsep, ya jadi tentang food estate itu sebagai sebuah konsep ini perlu waktu. Ya perlu waktu panjang, perlu diskusi dan lain-lain sebagainya. Tetapi kalau hanya sekadar isu-isu politik praktis, itu 1 menit sudah cukup. Karena yang penting gak ada pernyataan bahwa ini masalah, ini gagal. Nah ini kan saya kira, saya melihat pada waktu itu ke dalam sebuah debat, ini kan bagaimana supaya ada perhatian masyarakat. Nah oleh karena itu ke depan, ya saya kira, apa yang disampaikan oleh teman-teman dari PKB, dan tadi sudah disampaikan oleh sahabat saya ini, Daniel ini, adalah bahwa ini hanya sekedar titipan, bukan syarat. Artinya kita dapat memahami, katakanlah dari Golkar, bahwa PKB sudah bersama-sama kita dalam satu koalisi. Nah kalau dia sudah titipan berarti kita ikuti mekanisme-mekanisme yang ada. Apa itu? Pak Prabowo sudah menggariskan bahwa siapapun yang ada di sini, yang kita kembangkan adalah politik gagasan. Nah masuknya 8 titipan ini berarti nanti diproses melalui perdebatan-perdebatan konseptual yang secara substansial sebenarnya apa yang disampaikan itu sudah tidak lepas dikatakan Kang Ujang tadi sudah ada di dalam visi misi, tapi mari kita cocokkan, tidak ada masalah karena yang namanya koalisi itu nanti di dalam perdebatan konseptual kan saling ingin berkontribusi. PKB ya tentu mulai dari situ saya kira juga ada bagusnya. Ya ada bagusnya, tetapi sudah diberi garis bahwa ini adalah titipan. Ide gagasan dititipkan, mari kita bicarakan bersama. Jadi ada peluang direalisasikan juga sebenarnya? Ya pastilah, pasti ada titik temu nanti sebagai sebuah konsep kan. Kalau kita bicara tentang konsep kan ada yang general. Yang misalkan bicara tentang demokrasi, di sana juga ada demokrasi, kan nggak ada masalah. Misalnya keadilan, misalkan ada rakyat, kan semua bicara juga, Pak Prabowo juga bicara itu. Ada mungkin yang disampaikan oleh teman-teman nanti PKB itu ada kira-kira yang menjadi ciri karakternya itu lalu kemudian itu bisa diwujudkan dalam bentuk program, yang nggak ada masalah karena Pak Prabowo juga nanti pasti terbuka kalau bicara tentang ide. Apalagi prinsipnya adalah
politik gagasan. Politik gagasan Oke. nanti bisa dilakukan atau tidak. Tapi kalau Bang Idrus sendiri melihat, kalau misalnya dari Bang Daniel Johan kan juga bilang kalau misalnya dari Pak Prabowo itu welcome. Kemudian dari Wakil Ketua Umum Pak Jazilul juga bilang ini PKB akan diprioritaskan begitu. Udah jadi bukan. Jadi gini, begitu masuk di situ, Oke. mungkin kita harus menghindari kata-kata diprioritaskan atau tidak. Kalau kita memang konsisten apa yang digariskan oleh Pak Prabowo politik gagasan, berarti ini bukan masalah prioritas, tetapi mari kita uji. Akan digodok lagi gitu ya. Uji ide gagasan yang dikembangkan Bahas itu dulu. seperti apa. Jangan langsung prioritas gitu Jangan ya. ada prioritas. Ini kan Oke. bahasa-bahasa politik dan wajar kalau Kang Ujang mengatakan ini gimmick-gimmick karena ini sudah Ya, seru menggunakan kali ya, Bang. konsep-konsep yang tidak konseptual. Gitu loh. Kang Ujang, terakhir mungkin nih untuk kompilasi apa yang kita bicarakan nih. Ini tadi jangan ada prioritas nih, jangan ada bahasa politik. Ini bahas dulu yang benar Ini gitu. kita kan bicara konsep. Kan Di awal tadi perubahan. bilangnya oke diterima, Kan gitu. tapi kemudian ada kata prioritas jadi tinggi lagi nih tensinya. Itu Silakan, akan Kang Ujang. ganggu kan. Ini kan nanti teman-teman yang lain ini kok tiba-tiba prioritas. Iya. Nah benar. kalau memang itu adalah ini ada prioritas yang mana dulu. Oke. Oke. Kalau konsepnya ayo kita bahas. Oke. Tetapi kalau prioritas posisi lihat dulu. Lihat dulu. Oke. Kang Ujang. Silakan, Kang Ujang. Menarik. Kalau saya gini jelas ya, patsunnya jelas, ukurannya jelas, standarnya apa. Yang kalah itu selalu mengikut yang menang. Jadi kalau mau prioritas yang menang dulu. Nah kalaupun nanti berbicara ide gagasan yang masuk kemudian dari PKB, ya tentu akan bisa jadi diakomodir oleh pertimbangan dalam konteks skala tertentu gitu. Misalkan seandainya gitu dapat menteri, ya nanti mungkin bisa diimplementasikan dalam kementerian itu gitu. Yang di PKB itu bisa jadi. Tapi dalam konteks akomodasi katakanlah konsep dan gagasan itu, saya merasa ya itu adalah bisa kombinasi di dalam konteks apa namanya mix ya di pemerintahan Prabowo Gibran. Dan saya meyakini apa yang dilakukan oleh PKB ada sisi positifnya karena tadi tidak memberikan tangan kosong. Ada yang disampaikan terkait dengan mungkin Ide. perbaikan demokrasi dan itu kita hargai juga. Jadi nggak masalah Iya, dong. jadi Ada- nggak Dalam masalah konteks juga. itu begitu. Oke. Saya meyakini gitu. Cuman itu tadi sekali lagi dari awal kalau ini titipan konsep kita hormat. Oke. 100%. Asal bukan Tetapi syarat. kalau ini jadi syarat, jangan dulu. Ini Oke. sahabat saya. Bang Kemudian Daniel yang udah kedua, senyum-senyum. Oke. kalau ide dan gagasan, ayo kita bahas bareng. Iya. Jangan lagi ada kata-kata diprioritaskan. Oke. Nah ini agak kacau. Silakan Bang Daniel. Jangan prioritas dulu, bahas dulu katanya. Bahas gitu loh. Ini konsep kita Itu salah hargai karena tanggap tidak bawa. Maksudnya adalah Pak Prabowo akan memprioritaskan kepentingan rakyat, bukan memprioritaskan program perubahan yang lain. Baik. Jadi perlu Sudah dikoreksi itu saja, Bang Daniel. Idrus. Mau ditambahkan Bang Daniel sedikit? Jadi ada Ya, catatan barangkali. Kalau memang saudara Daniel, ada begini ya. Pengalaman saya, ya ketika jadi ketua koalisi Pak Prabowo itu dengan konsep, kaitannya dengan konsep adalah politik gagasan, pasti nanti kita sama-sama di koalisi, itu tercipta suatu situasi yang memungkinkan kita terlibat dalam perdebatan konseptual. Oke. Ini yang pasti jadi politik gagasan, Ya. itu perdebatan konseptual, tetapi ini juga ini punya implikasi untuk melaksanakan politik gagasan ini perlu orang-orang cerdas, orang-orang punya kemampuan. Dan karena itu sudah dapat kita proyeksikan bahwa pilihan-pilihan nanti yang menjadi anggota kabinet adalah orang-orang yang cerdas, orang-orang yang punya kemampuan. Oke, Bang. Nah ini Siap. kan nanti arahnya ke sana kalau kita ingin mengelaborasi Oke. politik gagasan itu. Baik, nanti kita ada sesi sendiri ya Bang Idrus, kayaknya harus dibawakan sendiri nih. Masih panjang. Saya ingin mengkonklusikan apa yang jadi perbincangan ini dalam sebuah pantun, boleh? Boleh dong, Bang Tauhid. Ke Tanah Abang beli bahan. Cakep. Baju butut dipakai kintan. Cakep. Dulu pisah ingin perubahan, udah rujuk tetap nuntut, emang repot urusan sama mantan. Baik. Hei Mas Daniel. Bang Daniel Terima kasih. senyum-senyum. Terima kasih ya, Bang Idrus. Terima kasih Kang Ujang. Terima kasih Bang Daniel Johan sudah bergabung Terima kasih. di Salam semua, Pekan Bang. Indonesia Pagi.